Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yunus, ada waktu sebentar? Ada apa Pak? Saya mau ada teman yang lagi coaching sama saya. Ya, minta bantuan Pak Yunus untuk jadi observernya bisa? Bisa Pak, duduk dulu Pak. Oh boleh, siap. Observer ya Bapak mau coach ya? Iya Pak Yunus. Coaching. Kira-kira apa ya? Punya ininya nggak Pak instrumen observasinya? Mungkin ini Pak ya. Siapa Pak yang mau di coach Pak? Ini. Pak Ahmad Yani, Pak Ahmad yang mau Yani. di coach. Kira-kira apa yang harus di itunya Pak? Setelah melihat rubrik ini ya, rubrik observasi. Ini buat ini ya, pengembangan diri Pak Imam ya? Iya Tentang betul Pak. coaching ya? Betul sekali. Kalau saya lihat dari rubrik ini, di sini ada rubrik, ada 3 kolom ya. Tidak dilakukan, mulai dilakukan, sudah dilakukan. Ini kayaknya Tirta ya Pak ya? Alur Tirta ya? Iya Pak, betul. Alur Tirta. Jadi tugas saya sebagai observer melihat apakah proses coaching Pak Imam sebagai coach sudah mengikuti alur Tirta atau belum gitu ya? Betul. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Iya, iya. Eh, Di sini memang kompetensi apa sih Pak yang Bapak inginkan dari coach ini? Kompetensi yang ingin saya inginkan yaitu dari di mana Pak Yani ini dia mampu menyelesaikan masalahnya. Kalau dari sisi coachnya sendiri, pengembangan diri dari Pak Imam, kira-kira kompetensi apa yang Kalau si dari coach itu? diri saya, di mana saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya dengan menggunakan alur Tirta itu, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai untuk supervisi akademik juga. Iya, iya, iya. Kayak ini ya, menjadi pendengar aktif gitu Pak ya. Nah, itu. Menanyakan pertanyaan berbobot gitu ya. Betul, Pak. Terus kehadiran penuh gitu. Iya, seperti itu. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang mau Pak Imam apa ya khususkan yang ingin ditingkatkan dari ketiga kompetensi itu yang mana itu Pak? Yang ingin saya tingkatkan sebetulnya tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya ya. Yang Cuma salah satu aja nih Pak. Yang minimal ada kehadiran penuh lah dari dari Pak Imam. dari sayanya. supaya bisa mendengarkan aktif ya. Supaya menjadi pendengar aktif gitu, Pak. Nanti indikatornya apa saja itu sudah misalkan oh tercapai atau enggak nih yang Bapak Imam inginkan, itu indikatornya apa Pak? Indikatornya adalah di mana nanti coach ini, Pak Yani ini dia bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian juga dia mampu ya mengatasi atau memiliki rencana aksi ke depannya. Oke, Seperti siap-siap. Semoga berhasil Pak Imam ya. Siap, Nanti Pak. saya akan duduk di meja itu aja ya. Bangga, Ya saya Pak ya. siap. Saya Mohon, Pak, observasinya boleh. dari sana. Nanti Pak Imam coachnya dari sini aja. Oh iya, siap, Pak. Nanti mungkin Pak Yani saya panggil. Oke. atau gimana. Kita Terima satu kasih. kantor ini kan saya Pak Yani sama Bapak Iya, satu kantor. Iya kan. Oke, nanti saya insya Allah Siap. observasi, nanti saya observasi ada apakah sesuai atau alur-alurnya gimana. Iya. Nanti setelah itu nanti saya kesini lagi, saya menyampaikan hasil dari observasinya. Baik. Oke, baik. siap. Siap. Saya Terima panggil Pak kasih. Yani dulu ya, panggil ya. Iya, boleh, Pak. Pak Yani, masuk Pak. Pak Imam nungguin tuh. Katanya Pak Imam loh sama Imam. Oh, Pak Imam. Sama nggak Pak? Bener Pak, saya ini kemarin dari Pak Imam. Makasih Pak. Siap-siap. Pak Yani, ngopi Pak Yani. Iya, iya. Ini kebetulan saya ada yang ngirim kue Pak Yani, Mangga. Waduh, makasih Pak. Kopi. Gimana kabarnya Pak Yani? Gimana? Alhamdulillah Pak sehat. Oh, Cuman sebetulnya sih saya ada yang ingin disampaikan boleh. untuk Pak Imam. Kira-kira apa tuh Pak yang Bapak akan utarakan kali ini nih? Jadi gini Pak Imam. Ini kan saya selaku pembina Eskul Pramuka. Kan. Dari awal itu memang kehadiran dari presentasi kehadiran siswa di sekolah kita itu lumayan nih Pak, lumayan, kemudian bagus, sudah berjalan dalam jangka waktu 1 bulan ini mulai ini Pak, mulai tingkat kehadirannya Menurun ya? menurun. Dan ini yang jadi salah satu beban pikiran saya. Ini kenapa ini?
siswa yang tadinya bersemangat, sekarang dari segi persentase kehadirannya menurun. Setelah saya amati, setelah saya lihat dari tiap kehadiran itu, kami dari para pembina juga selalu hadir pada jam latihan setiap hari Jumat itu selalu hadir ya, padahal pembinanya selalu hadir gitu. Apakah ini ada faktor X yang menghambat anak-anak atau apa gimana? Ini yang selama ini jadi beban pikiran saya seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Yani apa kendalanya gitu? Apa ada hambatan dari faktor-faktor yang lain, misalkan dari pimpinan atau dari anaknya sendiri, seperti apa? Justru setelah berjalan selama 1 bulan itu saya amati, Pak, sudah cukup bagus. Menjelang kedua bulan ini memang ada sedikit penurunan seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini si anak ini terlihat jenuh, Pak. Ada faktor jenuh gitu, ada faktor jenuh. Kemudian memang saya coba untuk artinya berkolaborasi lah dengan anak kelas 7, 8 dan 9. Biasanya ini pramuka ini kan dijadwal, Pak. Iya. Dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jumat pertama kelas 7, Jumat kedua kelas 8, Jumat ketiga kelas 9. Mungkin salah satu faktornya itu mungkin yang itu jenuh. Ya, kalau jenuhnya itu apakah karena kegiatannya monoton itu saja, atau memang anak itu menginginkan adanya kegiatan baru, Pak? Kira-kira menurut Bapak jenuhnya ini kenapa gitu? Tadi saya begini, Pak. Untuk pramuka itu untuk Jumat pertama kelas 7 laki-laki. Laki-laki saja dulu nih, Pak. Jumat keduanya kelas 7 perempuan. Apakah ini gitu yang jadi faktor yang bikin kejenuhan ya? Laki-laki ketemu laki-laki mungkin ya. Setelah saya amati gitu ya. Setelah saya amati laki-laki ketemu laki, perempuan ketemu perempuan. Apa mungkin saya coba antara laki-laki dan perempuan disatukan? Ataukah dikolaborasikan antara kelas 7, kelas 8 dan kelas 9? Ini sedang jadi bahan pemikiran saya nih, Pak. Seperti itu. Selain ada memang faktor kegiatan yang menyangkut pendanaan juga dari segi kegiatan. Dari segi kegiatan. Karena dalam pramuka itu kami punya satu program bulanan yang namanya Persami, Pak. Perkemahan Sabtu Minggu, yang memang di situ butuh juga sih pendanaan. Pendanaan yang memang disebut besar ya besar, disebut kecil-kecil, tergantung dari situasi dan kondisi, kemungkinan seperti itu. Nah, kalau variasi itu udah pernah dilakukan sama Pak Yani ini? Justru itu belum ya. Justru belum. Ya mungkin nanti bisa dicoba ya variasi itu. Kemudian kalau dari segi pendanaan ada kendala tadi dari pendanaan dari sekolah mungkin? Justru gini, Pak, saya pengen curhat ke Pak Imam ini ya, karena Pak Imam selaku Wakasek mungkin ya. Artinya sebelum saya menyampaikan ke pimpinan gitu kan, Pak Imam bisa menjembatani lah gitu. Atau saya sekali curhat nih biar beban saya agak sedikit ringan juga gitu. Gimana saya kalau ngomong ke pimpinan langsung kayak yang gak enak gitu, Pak, nggak enak gitu. Kalau ke Pak Imam saya udah ngerasa gimana, dekat lah gitu. Makanya saya ke Pak Yunus tolonglah sampaikan, saya pengen curhat ke Pak Imam gitu. Itu juga ada Pak Yunus bilang ada Pak ya? Wah, makasih Pak Yunus. Terima kasih. So, ngopi dulu Pak. Iya. Coba nih Pak. Mangga. Beda ya kalau di ruang Wakasek malah ada kue terus. Kopi saya nih Pak. Mangga. Pak. Oh iya, Pak Yunus. Beda. Nanti saya akan coba komunikasikannya dengan Pak pimpinan gitu, tapi dari anggaran sebetulnya ada Pak Yani gitu. Nah sekarang solusi selanjutnya nanti Pak Yani dalam mengatasi kejenuhan pramuka. Pak, ada telepon, angkat dulu sebentar Pak. Oh sebentar ya, ini teman dari Bapak Kepala. Assalamualaikum ya Pak. Oh iya enggak. Oke. Siap. Ya, tadi
Bapak Kepala juga menyampaikan memang untuk anggaran pramuka pendanaannya sudah ada di bosnya gitu, tinggal nanti saya sampaikan lagi mungkin mengingatkan ya. Selanjutnya Pak Yani mungkin dari mengatasi masalah kejenuhan kemudian dari dana itu nanti kira-kira kalau ada kendala seperti apa nanti Pak Yani akan menindaklanjutinya? Ya, jadi gini Pak, kalau berbicara mengenai hambatan atau kendala tadi ya, ini apakah saya ketika mengajukan itu dalam bentuk proposal ataukah hanya saya cukup melapor ke Pak Imam saja dulu? Oh gitu. Ya, apa saya buat dulu proposalnya kemudian saya perlihatkan ke Pak Imam sebagai Wakasek, kemudian setuju atau bagaimana apa ini alurnya? Karena kan saya pembina baru gitu kan ya. Jadi belum tahu alurnya di mana. Jadi ini jadi beban pikiran saya. Tapi kalau Pak Imam sudah berbicara seperti kan ini saya udah beban saya nih agak sedikit ringan gitu Pak Imam gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Itu nanti Pak Yani cukup menyampaikan saja terlebih dahulu ke saya kegiatan apa yang akan dilakukan. Nanti setelah misalkan saya tanya ke bendaharanya ada anggarannya, nanti bisa di follow up dengan membuat proposal seperti itu. Nah itu kemudian dari rencana Bapak itu kira-kira jangka waktunya berapa minggu nih supaya bisa teratasi permasalahan itu? Kalau mengenai waktu Pak, seperti yang saya katakan tadi, karena kita kegiatan mingguan itu setiap hari Jumat, sebulan itu 4 kali, jadi di minggu keempat itu kita mengadakan persami gitu. Persami jadi setiap minggu ya. Apakah nanti pendanaan yang diberikan sekolah itu bentuknya dalam kurun 1 tahun dibagi per bulan, ataukah nanti saya ini Pak Imam hanya mengajukan per bulan untuk 1 minggu saja seperti itu. Jadi ini juga perlu saya tanyakan ke Pak Imam nih biar ke saya juga agak sedih. Ya, mudah-mudahan seperti yang tadi Pak Imam sampaikan tadi gitu kan bisa terrealisasi. Ya, terkait dengan dana mungkin nanti bisa kita konsultasikan ke bendahara Pak. Nah, tinggal bagaimana cara mengatasi kejenuhan tadi ya. Apa ada kendala lain Pak selain kejenuhan tadi atau dana? Nanti, sejauh ini sih ya mungkin hanya itu ya. Karena yang saya lihat presentasi kehadiran, tapi dengan adanya kolaborasi tadi, adanya persami, mudah-mudahan nih Pak ya, mudah-mudahan anak lebih bersemangat lagi. Lebih bersemangat. Oh ternyata ada kegiatan kegiatan baru misalkan seperti ini. Ini saya rasa kalau di pramuka itu banyak apanya ya Pak ya, banyak satu gebrakan baru, gebrakan baru ya, program-program baru, kegiatan-kegiatan yang memang mengasah kompetensi siswa juga gitu, yang perlu saya kembangkan gitu, seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan terrealisasinya tadi Pak Imam sudah mengaminkan, kemudian menjembatani saya kepada Bapak Kepala, ya artinya kegiatan yang saya rencanakan baik program mingguan, program bulanan dan program tahunan itu artinya bisa terrealisasi dengan baik. Berarti rencana prioritasnya sekarang mau persami itu. Persami dulu lah biar menggairahkan supaya anak bersemangat gitu. Nah, rencana itu sangat kami dukung ya dari pihak sekolah untuk pendanaannya. Kemudian nanti selain pembina, siapa yang bertanggung jawab nanti dalam kegiatan rencana persami itu? Ya mungkin saya akan melibatkan stakeholder sekolah juga ya. Tentunya selain para wakasek ya pimpinan juga gitu, sebagai yang bertanggung jawab ya. Jadi kalau saya tidak melibatkan kurang bagus juga kan Pak ya. Karena saya di bawah artinya skup sekolah juga seperti itu. Mungkin dengan pembina putri juga. Pembina putri ya. Bu Siti.
Kemudian anak-anak yang pramuka komunikasi dengan Bu Sitinya gimana? Apa lancar atau ada kendala? Sampai saat ini tidak ada kendala, Tidak Pak. ada kendala ya. Ya, informasi dan yang saya lihat di lapangan, eh, antara saya dengan Bu Siti selalu komunikatif, Bu Siti, saya dan anak-anak pramuka juga komunikatif dan kolaborasi luar biasa gitu. Cuma mungkin ada faktor jenuh ya tadi itu. Jenuh. Jadi kalau kita punya terobosan baru seperti Persami itu, Iya. mudah-mudahan menggugah gitu, Pak. Iya, mudah-mudahan Ada energi, ada semangat. semangat. Iya. Selanjutnya dari rencana aksi dari Pak Yani, kira-kira nanti dalam plot 1 minggu itu yang akan bertanggung jawab pembina-pembina juga Wakasek yang lain ya di bawah itu. Kemudian nanti jika sudah tercapai tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Nah, kalau kegiatan ini terlaksana dengan baik, kemungkinan ini kegiatan ini dijadikan satu kegiatan rutin, Pak. Iya, iya. Kegiatan rutin dalam rangka mengasah kompetensi siswa. Sebab dalam kegiatan Persami ini, perkemahan Sabtu Minggu ini tidak hanya berkemah anak gitu, tapi di situ ada skill-skill kepramukaan yang memang dikembangkan kepada anak, baik semapur, kemudian morse, kemudian baris LKBB-nya, baris berbarisnya. Banyak ya. Banyak, Pak, sebenarnya. Jadi Pengetahuan umum juga gitu. mudah-mudahan itu bisa menarik Nah, itu. minat ya, minat siswa yang lain untuk ikut pramuka ya. Kalau di kegiatan mingguan itu kan tidak ada yang namanya penjelajahan. Iya. Tapi kita selipkan, misalkan di Persami itu ada kegiatan penjelajahan. Anak-anak akan bersemangat bersatu dengan alam. Kayaknya seru juga gitu, Wah. Gitu. Ya, jadi dengan mengadakan Persami itu menjadi sebuah solusi ya, Pak. Ya, itu. Oke, kira-kira ada lagi Pak Yani yang mau diungkapkan? Ya, sementara itu, Pak. Dan Gimana rasanya sekarang udah? kayaknya nih saya apa yang saya unek-unek saya selama ini sudah mulai agak ringan gitu. Ada solusi yang saya dapat nih, gitu kan, setelah saya ngobrol Alhamdulillah. dengan Pak Imam ya, yang kemarin saya nitip salam ke Pak Yunus, gitu kan, agak sedikit, artinya beban saya ini sudah berkurang. Iya. Ada solusi yang saya dapat gitu kan, dan kedepannya harus seperti apa, seperti Iya. kata Pak Imam itu, dan artinya tidak hanya solusi tapi bantuan juga Siap, mendorong siap. program kami. Nanti saya coba bantu mengkomunikasikan ke pimpinan seperti apanya. Mudah-mudahan juga itu bisa membantu Pak Yani, dan kedepannya semoga anak-anak yang ikut pramuka akan semakin banyak, Pak Ya, amin amin Pak. Gimana Pak rasanya udah? Waduh, Ya. nih, luar biasa. Terima kasih Pak Imam nih ya. Iya, sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan tidak hanya saya juga, yang teman-teman ini punya solusi bisa komunikasi dengan Pak Imam dan bisa memberikan pencerahan. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Sama Pak. Assalamualaikum. Enggak, waalaikumsalam. Ya, Pak Yunus, mangga silakan duduk. Gimana Pak Yunus? Setelah mengamati sesi coaching saya dengan Pak Yani, kira-kira seperti apa tuh? Setelah saya mengamati nih Pak Imam ya, Mm-mm. tadi dari perjalanan dari Pak Yani masukmu sampai beres, saya amati secara teliti ya, satu persatu tahapan-tahapan dari mulai percakapan dan sebagainya. Apakah sudah melalui tahapan tirta? Saya lihat sih dari percakapan tadi ya, kayak mengalir begitu saja. Saya lihat sih, kayaknya sudah 99,9% ini udah masuk ke alur tirta Pak Imam. Ya. Terus tadi kan Pak Imam sudah pas di awal ya percakapan, Pak Imam menginginkan kompetensi yang ditingkatkan, menjadi pendengar aktif. Saya lihat Pak Imam di situ tadi tidak terlihat oleh saya, tidak terlihat adanya pemotongan
pembicaraan Pak Yani. Saya lihat Pak Imam sudah menjadi pendengar aktif yang baik lah. Terus tadi dari kompetensi pertanyaan berbobot sudah mulai muncul nih Pak, pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak. Kira-kira apa tuh pertanyaannya apa Pak? Mungkin yang saya nanya. Buktinya itu adalah Pak Yani itu tadi mengeluarkan unek-unek terus seperti itu. Oh iya. Alhamdulillah Pak. Pertanyaannya sudah mulai pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Ustaz Pak Yunus, ini ada kue ini. Kue dari mana Pak ini Pak? Dari Bandung Pak. Kebetulan saya kemarin baru pulang dari Bandung. Enggak basi Pak? Enggak. Saya lihat juga Pak Imam sudah hadir penuh ya di situ sehingga Pak Imam bisa mendengarkan secara aktif. Pertanyaan berbobot juga sudah mulai muncul, dibuktikan tadi Pak Yani itu sudah mulai mengeluarkan unek-uneknya curhat secara mengalir begitu saja seperti air gitu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ini dari hasil pengamatannya adalah pertama tadi indikator ya, berhubungan dengan indikator ya, indikator ketercapaiannya tadi Pak. Kira-kira tercapai nggak itu Pak? Dan yang diharapkan tadi Pak Yani dari indikator itu bisa mendapatkan solusi. Tadi selama percakapan bagaimana Pak terlihatnya Pak Yani? Alhamdulillah kelihatan ada perubahan ekspresi, dia jadi lebih bersemangat, kemudian jadi lebih rileks ya Pak. Jadi bebannya sudah tersampaikan. Berarti indikatornya tadi sudah tercapai Pak ya? Alhamdulillah Pak. Terus kira-kira dari awal kan Pak Imam memfokuskan ke ingin punya kompetensi yang diingin kembangkan itu adalah menjadi pendengar aktif. Ada lagi nggak yang ingin dikembangkan nanti ke coaching-coaching selanjutnya misalkan? Coaching berikutnya saya ingin kehadiran penuh juga bersifat kemitraan. Jadi dalam coaching berikutnya mudah-mudahan ini juga bisa dipakai untuk supervisi akademik guru-guru yang lain gitu, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam proses pembelajaran. Kayaknya sistem metode coaching ini untuk supervisi bisa lebih baik ya. Bisa lebih baik. Karena dulu kemarin-kemarin kan saya di coach sama Bapak ini. Bapak kurikulum saya di supervisi Iya. Karena guru kan rata-rata menganggap supervisi itu menilai guru, padahal bukan seperti itu, untuk menilai proses pembelajarannya. Semoga aja sih ya, nanti dengan metode yang nanti Bapak gunakan juga untuk supervisi guru-guru lebih rileks dan nyaman Pak ya. Dengan teknik coaching ini mudah-mudahan guru juga tidak merasa diawasi ketika supervisi akademik gitu ya. Kemudian juga guru memiliki kesempatan untuk mengekspresikan segala permasalahan yang dia hadapi. Seperti tadi Pak Yani dia menyampaikan ke saya terkait dengan pramuka. Kebetulan beliau sebagai pembinanya tuh. Jadi di mana kendala-kendala dengan teknik coaching ini sifatnya adalah saling bermitra. Tidak ada yang paling atas dan paling bawah ya. Itu kalau supervisi yang biasa sebelum mempelajari coaching kan. Iya, kita seolah-olah dinilai kalau misalkan ngajar kita nggak baik, seolah-olah nanti masuknya ke kinerja sikap dipotong tuh kin. Gitu. Makanya kita sebaik mungkin 100%, bila perlu 101% gitu. Administrasi ada semua gitu. Iya. Itu mungkin ya Pak. Baik Pak Imam. Mohon di share ke guru yang lain. Terima kasih waktunya nih Pak Yunus. Terima kasih.